para akademisi untuk mendesain visi dan misi kami sehingga apa yang kami inginkan itu bisa berjalan. Tentunya dukungan kami untuk mau membawa semua ini tidak terlepas dari dukungan teman-teman dari rektorat, kemudian teman-teman dari SKPD dan seluruh komponen masyarakat yang terkait tentunya. Kemudian untuk dalam rangka menyusun semua ini, menyusun visi dan misi kami ini, secara umum kami sudah serahkan ke Pemda. Tentunya nantinya akan dikombin dengan strategi-strategi yang akan dibuat oleh tim akademisi. Mungkin di sini akan ada nanti tim dari tim kelembagaannya ada, kemudian ahli di bidang pertanian dan peternakan, ahli di bidang pendidikan dan ekonomi itu yang akan nanti mendesain semua kegiatan-kegiatan ini. Apa langkah-langkahnya? Ya mungkin yang pertama ya langkah-langkah tadi yang kami bangun itu pertama untuk menyusun tadi ini kan itu yang pertama. Kemudian mungkin akan ada nanti kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan dan pengembangan daerah ke depan. Tentu ya banyak masukan-masukan. Saya juga sangat berharap ketika ada sesuatu yang baru, ketika ada sesuatu hal-hal yang memang bisa membuat daerah ini maju, khusus ini terkait dengan keadaan tentu yang terkait dengan ekonomi kerakyatan itu sendiri di bidang ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan usaha mikro kecil menengah, ada nilai-nilai tambah dari atau strategi-strategi yang baru lagi. Ya kami ingin dukungan terkait dengan MOU ini tentu ya harapannya hasil RPJMD ini nanti yang dibuat dalam bentuk strategi mungkin ya 1 tahun sampai dengan insya Allah di 5 tahun itu capaian kami daerah kompetensi ini harus ada ikon yang terkait dengan visi kami terkhusus di ekonomi kerakyatan minimal ke depan di 5 tahun setelah kami berakhir itu ya terkait dengan SK Menteri Pertanian Peternakan itu kalau salah bahwa kawasan Kabupaten Donggala dan Sigi itu menjadi kawasan budidaya ternak dan sapi potong. Minimal itu yang menjadi kekuatan kami nanti di luar yang pertanian perkebunan dalam rangka pemilahan komunitas tadi itu. Apakah nanti durian bisa jadi ikon bukan hanya di Parigi misalnya, ini kan terdekat. Kalau Parigi mungkin masih jauh kan, nah ini masih sangat dekat. Ya kenapa tidak? Nah, karena saya lihat contoh di Tuba itu yang mereka tanam sudah 100% itu sudah masuk di swalayan dan beberapa tempat supermarket itu sudah dikontrak. Kenapa tidak itu kita bisa dorong di dalam juga pasar di dalam dan keluar misalnya, tapi strateginya 5 tahun ke depan memahami itu, apalagi kondisi wilayah kita sangat tahu sudah lama kan sudah sejak berdiri dan kami juga adalah undang-undang saya dan Ibu Polina sehingga itu keinginan kami. Kenapa harus cari yang jauh, yang dekat dan punya kualitas seperti itu.
Bapak Wakil Rektor sempat hadir. Alhamdulillah puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini supaya kami diskusikan kemarin dengan Pak Dr. Samuel, hari ini bisa kita lanjuti, dan sekali lagi kami merasa sangat berbahagia sekali Pak Bupati Ibu Wali bisa langsung berkunjung ke alma maternya. Saya tahu bahwa beliau ini sepertinya memang S1, S2 di sini semua. Jadi saya sebagai orang tua kira-kira begitu menyampaikan rasa bangga dan bahagia bahwa putra putri terbaik Tadulako itu mendapat amanah di mana-mana, dan ini adalah kebanggaan alma mater, sebab hasil akhir dari suatu perjuangan sebuah perguruan tinggi itu jika alma maternya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan saya melihat, saya tadi dengan Pasek diskusi bahwa Sulawesi Tengah ini hampir dapat dipastikan bahwa di pemerintahan itu agak keras barangkali kalau saya katakan sudah diambil alih oleh para alumni, sehingga ini suatu hal yang sangat luar biasa. Data terakhir kalau saya tidak salah baca di Wisuda Terang, kita sudah posisi 53.000, baik itu diploma S1 sampai S3 sudah posisi 53.000. Ini adalah potensi yang kita miliki, dan kami yakin bukan saja karena Tadulako sampai Pak Bupati waktu ini hadir, tapi memang karena panggilan hati sebagai alumni. Itu tidak bisa dipungkiri, di mana-mana juga demikian. Saya lihat juga para menteri itu di Jawa, bahan pertama dia kunjungi itu memang alumni mater. Jadi kayaknya memang sudah seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Bupati yang saya muliakan, terima kasih atas kunjungannya, melanjutkan kerjasama yang sudah selama ini terbangun. Dan saya juga berterima kasih kepada Pasek, Pak Ketua Bidang, melalui Kepala Bidang Pak Dr. Samuel komunikasi. Bukan karena beliau itu mahasiswa selama ini, tapi memang cukup intens berkomunikasi baik secara personal dengan teman-teman maupun kami. Saya juga harus bangga Pak Dr. Samuel langsung menjembatani ini. Terima kasih Pak Samuel. Dan kami berharap hari ini adalah hari yang paling bermakna kompetensi kita di bawah kepemimpinan Bapak seluruh jajarannya untuk mengawasi. Saya cuma ini sedikit menambahkan bahwa kalau dilihat posisi Sigi ini kan tidak jauh, posisinya kayak Tangerang dengan Bekasi, dan itu pasti pertumbuhannya jauh lebih laju dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak mendekati kota. Kami yakin Sigi ke depan ini akan menjadi tumbuh, dan ini memang saya kira sudah menjadi penyangga kota dalam banyak hal, terutama suplai kebutuhan. Dan kami juga selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pasangan bupati wakil bupati langgeng dan jujur. Saya punya niat, dan ini bisa ditulis di media, kalau sampai 3 tahun perjalanan pasangan beliau ini tidak ada riak-riak, saya akan menyumbang ke panti asuhan 2.500.000. Itu adalah doa. Jadi mungkin karena jujur kita juga kadang-kadang sedih, baru 1 bulan 2 bulan. Nah, kami itu mempraktekkan di sini. Ya, ini mungkin tidak juga berlaku di pemerintahan karena sana birokrasi. Kami praktekkan di sini sudah 2 periode saya alhamdulillah. Kami bilang sama warek-warek ini, tapi ini mungkin tentu tidak sama, tapi ini salah satu pendekatan supaya kalau mau pergi tidak usah keluar masuk di ruangan pamit. Nah, saya tahu, saya tanda tangan SPPD, jadi tanpa pamit pun saya sudah tahu siapa yang berangkat. Nah, kemudian kalau mau berkreasi sesuai bidangnya wakil rektor, bidang ini, bidang itu, silahkan berkreasi, tidak usah pamit. Nanti kalau ada hasilnya baru bilang-bilang ke kita. Ini penting karena kapan kita menjadi pemain tunggal
biasanya itu gesekan perasaan itu tinggi. Nah kalau itu sudah terakumulasi, tapi itu mungkin hanya di perguruan tinggi, tapi paling tidak mungkin ya kalau di kabupaten atau provinsi mungkin berbagi tugas yang jelas supaya inilah kira-kira yang ada di benak saya ingin melalui pasangan ini adalah alumni. Saya punya nasar yang sangat-sangat saya pegang. Sampai 3 tahun tidak ada riak-riak, jangan kami punya nasar untuk menyumbang ke panti asuhan. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan Bupati, Wakil Bupati, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang bangsa memberikan berkah, perlindungan dan bimbingan kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dan seluruh jajarannya termasuk pasien dan dan Bapak Dr. Samuel. Saya hanya ingin mengatakan selamat berkarya, karya mulia ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Sigi. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkhusus lagi tentunya teman-teman yang dari rektorat, dari universitas, dari misi ini yang paling penting, sehingga apa-apa yang kami inginkan ke depan dalam mencapai keinginan dalam visi dan misi dituangkan visi ini bisa terjawab bersama. Itu mungkin saya sampaikan sedikit bahwa visi kami menunjukkan masyarakat Sigi yang maju mandiri berbasis ekonomi kerakyatan. Mungkin sederhana karena di sini tidak ada bahan-bahan tambang mineral di sana ini. Mungkin kalau kita kecil, saya pikir tidak mungkin akan berusaha. Makanya ada di sana, tapi saya pikir saya tidak akan lakukan ini. Tidak ada yang malah justru yang terkait dengan perbuatannya, yaitu di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan usaha mikro kecil menengah. Di samping area kami ini, area konservasi itu sangat luas, tapi saya belum melihat kabupaten konservasi ini barangkali paling penting. Kemudian divisi misi ini kami akan nanti saya sangat berharap tentunya ada strategi dalam penyusunan PJT. Kami hanya memberikan garis besar secara umum. Kemarin saya sudah sampaikan di teknik perbedaan saya bahwa ini keinginan kami untuk sini nanti mungkin strategi dan cara-cara untuk pencapaian ini nanti saya serahkan di tim dan nanti yang sangat memahami dengan tim kami langkah-langkah apa yang dibuat selama tahun pertama, kedua sampai tahun kelima. Yang paling penting adalah menegakkan BP Syura peternakan mungkin yang pertama terkait dengan sapi potong dan media ternak. Saya ingin 5 tahun ke depan sebelum kali terakhir ada ikon bahwa singnya ikon tak perlu terlalu besar, misalnya yang pasti satu daerah itu harus ada ikon ya tentu ikon terkait dengan konsep kami kegiatan. Kemudian kami juga akan membuat sebuah pemain misalnya insya Allah di dalam wilayah ini saya ingin membuat wilayah komunitas terkait dengan pertanian keguruan. Misalnya contoh ke
depan pulang wilayah itu potensi kayak sana subuh saya banding kemarin ada orang kehutanan pensiunan 2 tahun lalu dia sudah agak sedikit perkebunan di area Lupa itu ada berapa hektar durian. Saya bandingkan durian yang di wilayah lain dia sangat banyak, sangat baik, ada beberapa kali bisa ditanam di situ. Nah, sehingga saya bilang kalau seperti ini nanti kita bisa kerjasama mendesain sendiri wilayah ini kita buat satu wilayah komunitas terkait juga mungkin dengan yang artinya itu bisa ada bisnis dan lain sebagainya. Mungkin wilayah sebanyak nanti mungkin pulau yang sebagai wisata budaya mungkin banyak yang desain, tapi nanti saya serahkan ke tim nanti yang mendesain pilihan kami, termasuk juga bagaimana kekuatan sumber daya energi itu terkait dengan alam. Karena kita lihat Kobo, Baku dan lain sebagainya itu sangat jauh dari sumber daya energi alam yang dibangun ya mikrohidro itu, sehingga itu juga kita tuangkan dalam visi misi kami kembali sebagai sebuah kekuatan kami untuk membangun daerah ini. Jadi masih banyak hal yang akan kami lakukan, misalnya ke depan ini kan kekuatan kami sangat terkait dengan sektor pertanian, perkebunan, tetapi ini juga tidak bisa berjalan baik apabila tidak dilakukan sebuah percepatan, misalnya percepatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau juga dia makanya percepatan jalan, jembatan, irigasi yang bersih. Karena misalnya wilayah di Kobo itu tidak akan terbuka baik ketika infrastruktur itu tidak baik, karena akan mempengaruhi ini semua manusia itu sendiri. Yang pertama terkait dengan kebutuhan ekonomi di sana. Saya berjalan di pilkada yang terdapat di Koro itu ya sama dengan pilkada misalkan Ciledes, ternyata harga buah kita sampai 5.000 besar, di sana sampai 15.000 lebih. Nah, kemudian harga coklat di Palu itu 30.000, kalau di sana itu 10.000. Nah, nilai tukar petani kita sangat berbawah dengan nilai yang ada. Jadi kita ingin bukan nilai tukar bisa naik, hampir bukan percepatan pelayanan dasar infrastruktur, jalan harus dipercepat, mungkin kerjasama tidak hanya anak APBD kita 1 triliun 2 miliar terbatas sekali. Belum belanja pegawai, kalau dia belanja pegawai kita 50% lebih, sangat kecil. Jadi usaha-usaha ini dia bangun bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lain sebagainya. Itu dukungan untuk mendesain semua program ini. Saya sangat harap besar saat kami kedua itu pengadaan masih berpas. Mulai itu saya pikir SDM itu penguatan kelembagaan, penguatan ketatangan ini semua yang harus masuk dalam desain. Jadi saya berharap bagaimana nanti desain semua bidang kami ada garis besar sampai ke sebenarnya nanti ada catatan. Kemudian terkait dengan ini juga, dan insya Allah saya juga bertekad sejak saya baru pertama mau melamar ibu ini, saya ingin kita iklan sampai 5 tahun. Ya, saya tidak berpikir periode dulu, berpikir 5 tahun selesai tugas kami, yang kemudian itu cuma kedua. Kenapa? Kita lihat Sulawesi Selatan sendiri begitu baik, bisa mengcombine semua tugas-tugas beliau, begitu juga Pak Gubernur sekarang begitu luar biasa bisa membawa komunikasi. Saya yakin semua ini berjalan ketika koordinasi itu baik, komunikasi itu baik, silaturahmi itu baik. Saya yakin semuanya akan berjalan baik pasti. Nah, makanya saya juga dengan biasa ketika ada SKPD kemarin, yang saya sampaikan setiap ada apa kegiatan saya tolong sama beliau. Saya membantu itu juga, saya kalau kemarin saya kesini, itu juga mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit agak penyampaian terkait dengan untuk melaksanakan visi kami ke depan ini. Itu ada percepatan yang harus dilakukan, dan itu sudah kami lakukan kemarin di rapat koordinasi pertama. Jadi soalnya dilakukan komunikasi karena waktu yang kemarin singkat. Yang pertama untuk menarik semua gelombang ini, program pertama kami ilustrasi kerja dan penataan aparatur dan penataan keuangan menjadi aset dan keuangan. Kenapa harus aparatur? Yang pertama karena aparatur ini yang akan menarik gelombang pembangunan tersebut. Ketika visi dan misi kami ada, aparatur ini tidak kuat, tidak mampu menarik. Saya yakin pembangunan ini akan berjalan baik. Yang kedua, penataan pengelolaan aset dan keuangan. Kenapa harus itu?
semua bupati dan pimpinan daerah menginginkan daerah kami BDP untuk kekuatan itu ditolak menerima hasil dari keuangan, dan itu mana mekanisme prosedur dan yang harus kami lakukan. Seperti itu kita akan tata dulu saja. Insya Allah di tanggal 1 itu ada peraturan untuk mengecek semua hasil ini jadi pengurangan yang mendorong cepat agar aset yang diisi kemarin wilayah penambangan untuk melakukan lebih dan balik penuntutan itu secepat beralih dari lembaga ke sini, karena ini juga keinginan kami ke depan. Kemudian program yang kedua yakni penataan data, penguatan data. Saya pikir dari sektornya saya langsung dorong ke kita, karena mungkin selama ini kita membicara apa saja, bicara pembangunan, bicara kemiskinan, pendidikan, semua. Kalau data tidak kuat, data tidak ada, saya yakin saya akan berjalan baik. Tentu data yang termasuk itu berbasis IT. Saya yakin Bapak sangat tahu kemudian bagaimana tekniknya. Nanti ini program sosial yang kerja kami. Kemudian yang ketiga, program ketiga dan penyusunan SOP untuk percepat, karena SOP itu bagian dari kerangka kerja kami. Kompas kerja ketika orang ada SOP kerja, standar prosedur, dia akan tahu berapa jam dia bekerja, berapa hasil produksi yang dia berikan, kemudian berapa target yang akan dilakukan untuk mencapai kegiatan selama katakanlah 3 bulan sampai harus dibuat, seperti itu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak pertama kepada rektor dan seluruh wakil rektor dan seluruh rekan-rekan dari Utara Media, dan alhamdulillah hari ini kami diterima untuk baik. Untuk saya ingin kerjasama ini tidak hanya dalam penyusunan RPJMD, banyak hal terkait dengan mungkin penelitian, pengembangan dan lain sebagainya di wilayah sini. Nanti saya juga sangat berharap masukan dan teman-teman dari orang dari Utara khusus. Jadi mungkin dan sebelum saya akhiri, karena kami berdua satu paket, jadi saya berikan lagi yang bagi bunda saya alumni di Sosbud ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigi ini bisa lebih maju dari yang kemarin, dan memang berbenah itu kita mulai dari lingkungan dalam, karena kita merupakan pelayan masyarakat. Tentunya di dalamnya dulu kita benahi aparatur itu sendiri, sehingga nantinya kalau ini semua baik, bisa kerjasama dengan baik dalam melayani masyarakat, juga itu tidak ada yang sulit. Karena selama ini juga pengalaman, karena saya juga dari DPRD merupakan mitra dari SKPD kemarin, dan ini suasananya sudah lain, sudah di pemerintahan, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang kemarin kami merupakan wakil-wakil kemarin banyak masukan-masukan, dan karena saya itu jalannya tentunya saya harus benahi itu. Mulai dari itu, masukan-masukan itu, ya ini yang kita perlu benahi, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat juga itu harus kita utamakan, karena memang kita juga selaku pelayan masyarakat, bagaimana dalam hal pengurusan segalanya itu tidak harus rumit, karena kita ketahui kita punya kabupaten, kecamatan-kecamatannya begitu jauh. Kalau dalam hal mengurus sesuatu dari kecamatan ke ibu kota kabupaten itu jaraknya memang cukup jauh. Kalau hanya satu urusan harus diurus beberapa hari bolak-balik itu memakan biaya yang cukup besar, sehingga ini juga banyak keluhan-keluhan. Kenapa tidak? Ini juga kalau memang itu bisa lebih cepat, kenapa harus ditunda-tunda? Tentunya itu dalam langkah awal ini juga kami, kenapa kami harus ke sini memulai ini dengan cepat sesuai dengan program kami, dan ini dalam rangka penyusunan RPJMD target 6 bulan itu kami harus selesaikan ini. Dan karena kami juga kebetulan alma mater kami di sini, saya kemarin dari ekonomi dan S2 pasca juga di perilaku. Nah, ini kami harus berkunjung sekaligus silaturahim kami dengan Bapak Rektor dan Bapak Pembantu Rektor, Bapak Wakil Rektor semuanya, untuk mudah-mudahan apa yang kita akan bangun ini
kerjasama ini baik, kami tentunya tetap membutuhkan dukungan masukan-masukan dari akademisi dalam hal membangun kompetensi ini, karena kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya ini yang kami harapkan ke depan, kerjasamanya dan membangun komunikasi yang baik, karena awalnya itu semua dari komunikasi. Apabila kita bisa berkomunikasi yang baik, semua bisa lancar. Saya kira mungkin ini saja sedikit tambahan, dan sekali lagi juga terima kasih yang banyak atas sambutan kami pada pagi hari.